Jumpa lagi di Arimo TV. Laptopnya unik banget yang satu ini ya. Ya, ini adalah MSI Titan keluaran tahun 2025. Ya, saya lagi ada di booth-nya MSI di CES 2025. Dan di sini kita akan lihat beragam produk-produk laptop dari MSI yang akan diluncurkan selama tahun 2025. Nah, yang satunya adalah Titan 18HX Dragon Edition Norse Myth. Ya, ini adalah Titan 18HX edisi khusus dengan ornamen naga dari mitologi Nordik pada punggung layarnya. Uniknya, ornamen naganya ternyata itu bertekstur ya permukaannya, jadi nggak cuma sekedar gambar doang. Pada punggung layar juga dapat dijumpai sejumlah runic alphabets yang membentuk tulisan Dragon Edition. Selain itu, MSI juga menaruh ukiran ornamen naga pada area palm rest kiri. Sebagai pelengkap ornamen naga tersebut, pada paket penjualan juga disertakan mousepad dan keychain yang juga bertema naga Nordik tersebut. Selain Dragon Edition, Titan 18HX ini juga tersedia versi regulernya kalau lebih menyukai penampilan yang lebih polos. Dari segi bodi, sepertinya Titan 18HX keluaran 2025 ini masih menggunakan sasis yang serupa dengan versi 2024-nya. Tapi tentunya performanya udah 2025 banget. Karena dipakai prosesor 24 core Intel Core Ultra 9 yang dipadukan dengan Nvidia GeForce RTX 5090 laptop GPU di konfigurasi tertingginya. Selain CPU dan GPU, perubahan lainnya adalah tersedia satu slot M.2 untuk SSD PCIe Gen 5. Jadi storage utamanya bisa super kencang. Menariknya, slot M.2 PCIe Gen 5 tersebut ternyata dilengkapi heatsink dengan heat pipe yang menyatu dengan sistem pendingin utama. Jadi suhu kerjanya bisa terjaga lebih aman. Dan hebatnya lagi, di laptop ini ternyata masih ada 3 slot M.2 untuk SSD PCIe Gen 4. Jadi kita bisa masang 4 SSD sekaligus. Nggak hanya itu, laptop gaming ini juga sekarang dilengkapi dengan 2 buah konektor Thunderbolt 5 dengan tingkat bandwidth hingga 3 kali lipat dibandingkan Thunderbolt 4. Di luar beberapa perubahan tersebut, bisa dibilang Titan 18HX keluaran 2025 ini masih tetap mirip dengan versi 2024 seperti untuk urusan layar, keyboard, dan touchpad-nya. Layarnya masih pakai panel mini LED 4K 120Hz dengan color gamut 100% DCI P3. Ya, ini sih sebetulnya nggak perlu dirubah, udah keren sih ya. Keyboardnya juga masih menggunakan tipe mechanical dengan switch Cherry MX dan tetap dilengkapi dengan RGB haptic touchpad. Lagi-lagi, yang ini memang tidak perlu dirubah karena udah keren. Selain seri Titan, seri Rider juga keluar nih versi 2025-nya. Seri Rider sendiri diposisikan di bawah seri Titan, jadi harganya lebih terjangkau. Tapi tenang, prosesornya udah pakai yang kekinian, baik dari AMD maupun dari Intel. Untuk AMD dia menggunakan Ryzen 9 9955HX 3D. Sementara dari Intel dia udah pakai Core Ultra 9 di opsi tertingginya. Selain ada 2 opsi untuk prosesor, laptop gaming ini juga punya 2 opsi GPU, yaitu RTX 5090 atau RTX 5080. Menariknya, seri Rider terbaru ini dilengkapi satu slot M.2 yang mendukung SSD PCIe Gen 5 dan ada 2 konektor Thunderbolt 5 untuk versi Intelnya. Nah, MSI Rider 2025 ini tersedia dalam 2 pilihan layar ya, ada yang 18 dan ada yang 16 inci. Berikutnya ada juga seri Vector yang juga sudah pakai GPU RTX 50 series di dalamnya ya. Seperti halnya Rider, seri Vector juga tersedia dalam 2 pilihan prosesor, yaitu AMD Ryzen 9 9955HX atau Intel Core Ultra 9 275HX untuk konfigurasi tertingginya. Untuk opsi GPU-nya juga sama seperti Rider, RTX 5090 atau RTX 5080. Tapi yang berbeda dengan Rider, slot M.2 PCIe Gen 5-nya tidak ada di sini, walaupun 2 konektor Thunderbolt 5 tetap tersedia. Nah, menariknya, Vector kini tersedia dalam ukuran layar 18 inci, selain itu ada juga opsi 17 dan 16 inci. Layarnya semuanya sama-sama pakai panel IPS level dengan resolusi 2,5K 240Hz 100% DCI P3. Laptop gaming selanjutnya adalah seri Crosshair yang ternyata mendapatkan versi layar 18 inci di tahun ini. Untuk panel dia menggunakan IPS level dengan resolusi 2,5K 240Hz 100% DCI P3. Tentunya untuk opsi layar ada 17 inci dan ada 16 inci. Untuk prosesor yang digunakan juga ada 2 opsi, yaitu Intel dengan Core Ultra 9 275HX dan ada yang AMD juga, tapi sayangnya belum diketahui pasti tipenya yang mana. Sementara untuk GPU-nya ini akan menggunakan RTX 50 series dengan varian RTX 5070 di konfigurasi tertingginya. Untuk slot M.2 PCIe Gen 5 dan konektor Thunderbolt 5 sayangnya belum ada di seri ini, tapi ini wajar mengingat harganya memang tidak seperti Rider atau Vector. Nah, laptop gaming terjangkau dari MSI ternyata juga ada yang menggunakan RTX 50 series seperti seri Pulse ini. Untuk GPU dia akan menggunakan RTX 5070 sementara prosesor pakai AMD Ryzen AI 7 350. Laptop ini akan tersedia dalam 2 ukuran layar, yaitu 17 inci dan 16 inci dengan panel IPS level 2,5K 240Hz 100% DCI P3.
Selain seri Pulse, ada juga seri Cyborg yang juga keluar versi RTX 50 seriesnya. Belum diketahui RTX 50 tipe mana yang akan digunakan laptop ini, tapi untuk prosesor pastinya udah kekinian karena pakai AMD Ryzen 7 260 atau Intel Core 7 240H. Untuk layar dia pakai panel IPS level Full HD 144Hz dengan pilihan ukuran layar 17,3 atau 15,6 inci. Nah, kalau yang tadi itu semua laptop gamingnya yang bodinya agak tebal. Nah, MSI juga punya yang seri tipis, seri Stealth yang udah pakai RTX 50 seri juga. Ketebalan bodinya sendiri bisa dibilang tipis untuk spesifikasi yang diusung ya. Nah, untuk versi dengan ukuran layar 18 inci, ketebalannya berkisar 1,99 sampai 2,39 cm. Sementara untuk yang layar 16 inci itu hanya sekitar 1,99 cm. Bobotnya ini juga tergolong ringan untuk bodi seperti itu, yaitu sekitar 2,89 kg untuk versi 18 inci, ya 18 inci. Lalu untuk versi 16 incinya ada di 2,1 kg. Laptop gaming tipis ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 9HX370 atau Intel Core Ultra 9 275HX. Menariknya, GPU-nya ternyata tersedia dalam 3 pilihan, yaitu RTX 5090, RTX 5080, dan RTX 5070 Ti. Tapi cukup disayangkan, slot M.2 PCIe Gen 5-nya dan konektor Thunderbolt 5-nya belum ada nih di versi Intel. Nah, selain laptop gaming, MSI juga memamerkan handheld gaming mereka, yaitu Claw 8 AI Plus dan Claw 7 AI Plus. Kita udah lihat sendiri Claw 8 AI Plus saat meliput Computex 2024 dan juga saat di IFA 2024. Nah, sementara untuk yang Claw 7 AI Plus baru kami jumpai di sini. Untuk prosesor keduanya menggunakan Intel Core Ultra 258V sehingga kapasitas RAM-nya itu langsung 32 GB dengan kecepatan 8533 MHz. Jadi kapasitas RAM-nya meningkat 2 kali lipat dibandingkan Claw generasi sebelumnya. Performa gaming juga pastinya meningkat dibandingkan Claw terdahulu karena sudah dilengkapi dengan Intel Arc Graphics 140V. Tentunya kedua handheld gaming tersebut sudah mengantongi sertifikasi Copilot Plus PC berkat kemampuan NPU di prosesornya. Untuk layar, Claw 8 AI Plus menggunakan layar ukuran 8 inci dan yang 7 inci itu adalah Claw 7 AI Plus. Walaupun ukuran berbeda, panelnya tetap sama, yaitu IPS level 1200p 120Hz 100% sRGB. Menariknya, selain membuat ukuran bodi yang berbeda, perbedaan ukuran layar ini juga berdampak pada kapasitas baterai. Untuk Claw 7 AI Plus, kapasitas baterainya ada di 53 Wh, sementara Claw 8 AI Plus itu menggunakan baterai 80 Wh, jadi daya tahan baterainya harusnya lebih lama. Selain itu, jumlah konektor Thunderbolt 4 kini ditambah menjadi 2 buah, jadi nggak bakal kehabisan colokan USB saat Claw kita gunakan sambil di-charge. Ya, pada CES kali ini ternyata MSI tidak hanya memperkenalkan jajaran laptop gaming terbaru mereka, tetapi juga ada seri terbaru lini produk business and productivity mereka. Ya, selain seri Summit, Prestige, Modern, dan komersial, sekarang ada seri Venture. Venture sendiri juga terbagi 2 jenis, yaitu Venture yang menggunakan IGP dan Venture Pro yang pakai GPU tambahan. Menariknya lagi, Venture juga akan hadir dalam 4 ukuran layar, yaitu 14 inci, 15,6 inci, 16 inci, dan 17,3 inci. Sebetulnya Venture ini pertama kali kita lihat adanya di IFA ya. Nah, uniknya untuk versi 14 dan 16 inci akan tersedia opsi panel hingga OLED 2,8K 120Hz 100% DCI-P3. Sedangkan untuk ukuran 15,6 inci dan 17,3 inci akan menggunakan panel IPS level 144Hz dengan resolusi Full HD. Untuk prosesor tersedia dalam 2 pilihan, yaitu AMD Ryzen AI 7 350 atau Intel Core Ultra 7 series di konfigurasi tertingginya. Sementara untuk GPU tambahannya adalah RTX 4060 untuk versi Intel dan RTX 50 series untuk versi AMD. Selain Venture, kami juga menjumpai laptop seri Business and Productivity lainnya yang mendapatkan update ke prosesor terbaru, yaitu Intel Core Ultra Series 2. Beberapa di antaranya seperti Modern 15, Prestige, serta Prestige Pro 16, Summit 13 Evo, dan Summit serta Summit Pro 16. Selain perubahan dari sisi prosesor, spesifikasi dan fitur lainnya bisa dibilang mirip dengan versi sebelumnya. Iya, jadi kurang lebih itu ya yang ditampilkan MSI di dalam booth-nya selama CES 2025 untuk laptop. Nah, menurut kalian laptop mana atau device mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Didi Irfan, Jakarta Tribun TV.